Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada Toyota Alphard tahun 2022 tipe G ya. Ini tahun 2022. Nah, di sebelah sana itu ada yang 2023. Oke, sebentar lagi saya akan mereview mobil yang ada di samping saya, bagaimana rasa kenyamanannya, kemudian untuk mesinnya nanti terdiri dari tenaga dan torsinya seberapa. Oke, inilah first impression dari review Toyota Alphard 2022. Oke teman-teman, nah jadi ini dia ya, Toyota Alphard tahun 2022. Nah, jadi mobil ini di masa tahun seperti ya 2021 lah ya. Kehadiran mobil ini di Indonesia di tahun 2022, ini banyak sekali orang-orang pejabat atau pengusaha yang memakai mobil seperti ini. Jadi orang kaya kalau misalnya belum pakai Alphard, belum orang kaya ya dibilangnya gitu. Jadi pasti di rumahnya itu banyak sekali. Ya minimal satu lah atau dua gitu ya, terpampang ya atau terparkir di garasi rumah mereka gitu. Jadi ini adalah Toyota Alphard 2022. Jadi untuk desain depannya, untuk Toyota Alphard 2022 ini dia ada kakaknya ya. Jadi kakaknya itu di generasi ya dibilang generasi ke tiga itu yang seperti ini. Nah, untuk generasi sebelumnya ya, yang tampangnya seperti banyak dibilang Toyota Alphard versi Gorilla gitu. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau upgrade ke Toyota Alphard yang tahun 2022 ini, bisa langsung datang ke Next Luxury Showroom. Alamatnya nanti saya kasih di bawah sini ya, bisa kalian cek juga di deskripsi. Nah, kalau misalnya mau kalian update ya untuk mengganti Alphard yang sebelumnya menjadi Alphard yang seperti ini ya, bisa saja langsung datang ya. Nanti bisa konsultasi ke nomor di bawah sini atau di deskripsi. Oke. Nah, untuk desainnya nih, chrome-nya ya, kalau bisa dibilang ini banyak juga dibilang desainnya seperti transformer gitu ya. Gitu. Grill-grillnya, ketegasan gitu ya, mencerminkan mobil ini adalah mobil yang premium, mobil yang meningkatkan kepercayaan diri terhadap pemiliknya gitu ya. Terus lampunya sudah full LED, kemudian lampu halogennya juga sudah full LED, kemudian ada bagian garis chrome-nya juga di samping gitu ya. Dan untuk ini ya, logo dari Toyota Alphard di bagian tengah sini ini lebar banget. Dan jadi kalau nggak seru, kita cuma hanya membahas bodinya saja, kita akan lihat untuk mesinnya seperti apa ya. Untuk bagian mesin, ngomong soal mesin ya, kalau Alphard itu memiliki tenaga yang lumayan ya. Dia masih pakai pengait seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Jadi dia belum pakai ini ya, apa namanya, pegas gitu. Nah, untuk layout mesinnya dia seperti ini, agak ke bawah ya. Untuk tenaganya dia sekitar 180 PS atau sampai 187 ya. Dan torsinya, dia memiliki torsi 235 Nm. Ya jadi nggak gini ya, nggak kencang-kencang banget. Jadi untuk klaim dari Toyota Alphard 2022 ini, dia 0 sampai 100 diperkirakan kecepatannya mencapai 9,5 detik gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini nggak kencang-kencang amat, buat apa juga ya naik mobil MPV premium kencang-kencang gitu. Jadi bisa digunakan untuk mobilitas tinggi ya. Jadi kalau Anda yang pengen punya ini dan mobilitas Anda tuh tinggi, seperti misalnya keluar rumah itu dari jam 6 pagi ya sampai jam 12 malam gitu. Ini bisa menjadi solusi buat Anda memiliki mobil Toyota Alphard gitu. Ya, di sini ada washer fluid, kemudian ada mesinnya di bagian sini. Terus untuk perdamannya, ini ada perdamannya di bagian sini atas ya. Oke. Nah,
Jadi sangat sayang sekali ya kalau mobil harga di sekitaran 1 miliar lebih dikit, dia masih pakai kaitan seperti ini, gitu teman-teman ya. Dan tenaganya ini disalurkan ke roda bagian depan karena ini penggerak FWD atau front wheel drive gitu ya. 2000 cc ya kapasitasnya. Jadi ya seperti ini gambaran atau layout mesinnya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, langsung aja ya untuk lebih penasaran lagi desain bagian samping sampai ke belakang seperti apa. Ayo kita lihat. Oke teman-teman ya, jadi bagian samping Toyota Alphard 2022 ini dia seperti ini ya. Dia ciri khas Alphard ya. Dari generasi 1, 2, 3 dia ada beberapa desain-desain yang memiliki perubahannya ya. Jadi di bagian atas ini ada chrome-nya gitu kan. Kemudian bagian sini juga ada chrome-nya gitu. Terus habis itu untuk handlebarnya ya juga ada chrome-nya gitu. Dia kalau misalnya dikasih chrome seperti ini, mobil itu terasa kelihatan eye pricing-nya tuh mahal banget ya teman-teman ya. Terus untuk spionnya dia ciri khas seperti ini, sampai chrome-nya tuh di depan sampai pilar A gini ya. Untuk bannya dia menggunakan ban merek apa ini? Kita lihat, oh ban Dunlop SP Sport LM705. Jadi ukuran bannya itu 235/50 R16. Untuk peleknya dia desainnya itu ada 5 spoke ya. Bagian warna seperti ini teman-teman, terus ada warna hitamnya, ada logo Toyotanya juga ya. Ini ciri khas banget sih gitu. Lebih ganteng. Kalau Anda pengen mau modif untuk ganti pelek bisa, tapi harus dipertimbangkan juga untuk penggantian bannya gitu. Karena ban ini dia sudah bawaan dari ban Toyota Alphard. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita lihat untuk pilar A-nya ini ya. Ini tuh dia landainya smooth banget ya, dari sini sampai ke bawah tuh smooth banget gitu. Terus kemudian untuk tarikan garisnya ya, dia siluet desainnya tuh dia dari atas seperti ini sampai ke bawah ya. Jadi kalau kita ngelihat Alphard mobil ini ya tahun 2022 itu nggak ngebosenin gitu ya. Jadi seakan-akan mobil ini tuh masih bertahan di tahun-tahun yang sekarang seperti tahun 2025 gitu. Walaupun memang sudah ada Alphard yang terbaru gitu ya, ada Alphard yang hybrid gitu. Tapi kalau untuk Alphard yang 2022 ini dia masih bertahan, eye catching banget, cocok banget untuk bisa kita miliki ya. Oke. Nah, ini saya bawa kunci nih teman-teman ya. Ini kunci Toyota Alphard. Jadi ada ininya rubbernya. Nah, di sini ini sudah dikasih rubber. Ada locknya, ada unlock, ada set, terus ada buka bagian pintu sebelah sini ya, sebelah kiri penumpang, sebelah kanan juga untuk bagian buka pintu bagasi. Nah, kita coba aja ya, harus ditahan. Nah, dibukanya seperti ini. Oke, wih, mantap sekali teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat ya di bagian sini tuh ada ambience lighting, terus kemudian sampai ke bawah sini dia kayak ada cakaran-cakaran gitu ya. Ada garis-garisnya, dia warna lightingnya tuh biru putih gitu ya. Terus ada tulisan Alphard di bagian footstepnya sini. Ini juga ada tulisan Alphardnya ya. Jadi kalau kita masuk ya, ini interiornya tuh clean banget, warna-warna peach gitu ya. Terus ada handbarnya di sini kalau kita mau naik ya, mau naik seperti ini. Nah, terus untuk di bagian sini ya, di bagian tempat duduknya, coba kita langsung aja. Nah, seperti ini nyaman sekali ya teman-teman, gitu. Terus ini juga ada ottomannya, ya. Nanti kita bahas di bagian dalamnya. Pokoknya ini benar-benar sesuatu mobil premium luxury yang dimiliki oleh orang-orang pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha ternama. Gitu. Mungkin kalau Anda mau mengupgrade mobil dari yang SUV, kemudian mengupgrade ke MPV premium seperti ini, silahkan saja teman-teman ya. Asal budgetnya mencukupi gitu ya.
Oke, kita tutup lagi. Tutupnya nggak cuma pakai remote, bisa pakai ada tombol di sini atau nggak tarik tuas di sini. Terserah mau pilih yang mana cara menutup dan membukanya ya. Untuk tangki bensin dia posisinya di sebelah kiri ya, seperti ini. Kemudian untuk sampai di bagian sini dia tuh hampir memiliki panjang dari belakang ke depan itu sekitar 4.800-an lah ya, kurang lebih gitu. Oke, nah langsung aja ya untuk bagaimana kita melihat desain dari belakangnya seperti apa. Oke teman-teman, nah jadi kita sudah ada di belakang mobil Toyota Alphard tahun 2022. Nah jadi ini ya spoilernya, kemudian ada lampunya, terus ada wiper yang sembunyi di bagian atas ini. Sudah dilengkapi dengan rear defogger. Nah kalau kalian pengen pasang kamera dashboard gitu ya, atau bukan dashboard sih sebenarnya, kamera dashcam gitu ya. Nah, jadi ini kameranya itu jangan diletakkan di bawah. Jadi kalau misalnya ada mobil bagian depan kena pantulan sinar lampunya itu terang banget. Jadi alhasil dia nggak kelihatan ya untuk kamera dashcamnya gitu. Makanya ditaruh di bagian sini gitu. Nanti kita lihat ya seperti di dalamnya. Jadi ini ada krum-kruman di bagian sini, ada emblem Toyota. Lampunya dia juga sudah full LED. Dia tuh kalau dilihat desain lampunya dia kayak bertanduk gitu ya bagian sininya. Gitu. Ada tanduknya, terus ada logo Alphard-nya ya, tulisan Alphard sih maksud saya. Ada emblem G gitu ya, khas dari Toyota Alphard. Jadi ini adalah tipe yang paling tinggi, tipe G gitu ya. Kita langsung buka aja. Nah, bukanya juga bisa dari kunci ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kursi sudah dilipat ya, teman-teman. Jadi kalau untuk mau membuka kursinya di bagian sini, nah, ini bisa. Terus ada relnya di bagian sini. Kalau untuk membawa barang-barang seperti tas atau koper medium atau large bisa ya di bagian sini gitu. Jadi simple aja nih. Kita contohin, kita buka, kita turunin. Nah, jadi harus bunyi klik. Nah, bagian sini. Kemudian, nah, bagian sini. Ini kalau misalnya kursi sudah ditegakkan. Kemudian kalau misalnya mau di maju mundurin juga bisa ya teman-teman. Maju mundurinnya. Nah. Kalau misalnya mau dimundurin sekalipun ya, ini tas masih bisa. Koper ukuran yang bagian ya medium masih bisa. Mungkin cuma 2-3 koper untuk yang medium. Kalau untuk yang large itu mungkin 2 aja ya teman-teman gitu. Untuk cara melipatnya juga, meringkasnya juga gampang ya teman-teman. Kita bisa melipat seperti ini. Nah, habis itu kita jadi harus ditarik seperti ini. Kemudian ada kaitannya. Nah, udah praktis. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ini ada tombol juga, ada untuk menutup bagian sini untuk manual. Jadi kita tutup aja ya. Pakai kunci lagi. Oke. Jadi seperti ini. Oh ya, ini ada kameranya ya. Dia sudah pakai kamera 360 gitu. Ini kameranya di bagian sini. Langsung aja kita bahas di bagian baris interior. Jadi untuk di bagian baris kedua ini ya, langsung aja. Ini top of the line-nya di sini ya. Jadi untuk bagian sini dia ada baris kedua, biasanya majikan atau bosnya yang duduk di sini ya. Ini ada cup holder bagian sini ya, tuh satu cup holder. Kemudian kursi ini dia sudah full elektrik ya. Kalau misalnya untuk recliningnya, reclining seperti ini. Untuk maju mundur dia masih manual seperti ini. Nah, masih manual seperti ini. Sampai ke belakang sini. Kalau misalnya nggak ada penumpang di bagian baris ketiga, nah, seperti ini. Gitu. Oke, untuk recliningnya dia bisa diatur sampai serbah ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita majukan lagi,
Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa tidur deh. Bisa serebah ini, teman-teman. Tuh. Kita bisa tidur gitu ya. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh gitu ya, keluar kota, naik Alphard gitu enak banget ya gitu. Jadi kita tinggal bilang aja, Pak supir, saya mau tidur ya gitu. Tinggal tidur gitu seperti ini gitu. Oke, bisa diatur lagi untuk reclining-nya. Dan di sini juga ada ini ya, pemanas kursi bagian sini ya. Jadi kalau kita mau istirahat di mobil ini pakai pemanas kursi, jadi lebih nyenyak pada saat kita istirahat gitu atau tidur ya. Ketimbang kita tidak memakai pemanas kursi ya, itu kurang nyenyak banget gitu. Katanya sih gitu, banyak kan yang bilang ya. Terus kemudian untuk ottoman, dia sudah ada ottoman-nya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sandaran kaki seperti ini, dan bisa diturunin juga ya. Ini adalah posisi relax yang benar-benar wah. Nah, seperti ini. Bisa dibilang sleeper class gitu ya. Kayak naik apa bis gitu ya. Bis yang apa yang sudah ada sleeper class-nya itu gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, cukup. Terus di sini juga ada ininya, ada mejanya ya. Kalau misalnya nggak mau ke akses ke belakang, meja ada sini, ada cup holder 4 di sini ya, bisa dilipat ya. Nah, bisa lipat seperti ini. Kemudian ini ada lampunya ya, lampunya ini lampu baca ya. Nah, seperti ini bisa diatur-atur ya, seperti ini. Kalau kita mau baca, nah ini kita mau baca nih, ini tuh. Terus kemudian ada pocket gininya ya, bagian belakang ada handbarnya juga di sini. Kalau misalnya terjadi rem mendadak ini bisa jadi gitu, Pak hati-hati dong Pak gitu. Oh iya ya, maaf gitu, ceritanya gitu ya. Nah, terus abis itu di sini ada ventilasi AC, ada ambience light-nya di bagian sini, ada panoramic sunroof juga di sini ya. Buka tutupnya manual seperti ini ya. Tuh. Kemudian ada ininya, ada hiburan seperti ini. Dia bawaan Toyota ya. Ini TV-nya seperti ini, bisa kita nonton TV, hiburan-hiburan. Mungkin terkoneksi, mungkin Netflix bisa ya kita nonton. Habis itu di sini ada open close untuk ini ya, apa namanya? Panoramic sunroof-nya gitu. Jadi ada tombol off, auto, temperatur. Di sini juga bisa kita mengatur AC-nya gitu. Terus di sini juga ada bagian ininya ya, bagian sini. Terus ini juga ada kompartemen-kompartemen yang bisa kita simpan gitu. Terus habis itu kita ada ini ya, USB Type A dan USB apa nih? Type C dan Type A gitu. Oke. So far so good ya mobil ini. Jadi oh ya, ini ada tirainya di sini ya untuk kita bisa menjaga privasi kita. Terus kita tutup seperti ini. Nah, jadi dari luar tuh nggak kelihatan gitu. Ini sudah ada tirainya seperti ini ya, teman-teman. Terus kita mau atur lagi. Udah. Untuk audio dia masih bawaan Toyota ya, belum ada kayak JBL atau segala macam ya. Ada cup holder bagian sini. Terus ada audionya di sini, ada wooden panelnya ya, bagian sini juga ini ada bagian buka cup holdernya, di bagian sini juga ada nih cup hold, wooden panelnya gitu. Oke, langsung aja di bagian baris pertama seperti apa. Let's go. Oke teman-teman, nah jadi kita langsung aja di bagian baris pertama. Ini tinggi banget ya, nah, bisa direndahin. Oke, bisa dimajuin seperti ini. Tuh. Oke. Nah, jadi tinggi saya 178 cm ya teman-teman. Ini headroom. Terus kemudian habis itu di bagian sini ya untuk pintunya ini soft touch. Kemudian ada soft touch juga. Ada soft touchnya, ini bagian keras. Kemudian ini ada cup holdernya, ada nggak? Oh ada cup holder. Bagian sini ada
audionya. Terus untuk bagian ininya ya, premium seatnya ya, ada memory seatnya juga di sini. Kemudian ada window moonroof lock, ada unlock, terus ada pengaturan spion ya. Kemudian ada engine start sound system ya, engine start sound systemnya sini. Oke. Terus kemudian wooden panelnya juga di sini ada ya, di sini ada, di bagian sini ada ya. Head unit dia Toyota ciri khas. Kemudian untuk setirnya ya, setirnya dia apakah dia bisa tilt dan teleskopik? Mari kita coba. Dia tilt dan teleskopik. Oh, dia sudah bisa teleskopik ya, teman-teman. Oke, untuk pengaturan di bagian sini dia terintegrasi di bagian instrumen cluster, dan untuk bagian sini dia terintegrasi di bagian multimedia ya, teman-teman. Terus untuk lampunya dia sudah auto, wiper juga sudah auto, ada tombol di bagian sini auto trip ya untuk settingan-settingannya. Kemudian ada tombol-tombol juga bagian sini ya. Ada konsol penyimpanan bagian sini juga untuk uang receh. Terus untuk bagian sini juga terdapat cup holder ya, bagian kiri dan kanan. Nah, tuh. Misalnya kalau mau taruh botol atau minuman supaya tetap dinginnya terjaga, bisa ya sini. Tuh. Kemudian ventilasi AC di sini, dia tidak ada head up display. Kemudian untuk dashboard ya soft touch, ada airbag. Ada beberapa airbag yang hadir di mobil ini ya, masing-masing sudah menyebar, ada di pilar A, kemudian pilar sampai ke pilar C gitu. Oke. Untuk panoramic sunroof dia ada ya bagian sini, panoramic sunroof. Kemudian terus juga ada untuk operasi sistemnya untuk membuka dan menutup sunroofnya, sun visor. Dia sudah ada lampunya dia masih menggunakan lampu bohlam kuning ya. Di sini juga ada tempat menyimpan kacamata. Lampunya di bagian tengah sini dia sudah full LED. Untuk ininya dia sudah elektrik ya, untuk kamera view ke bagian belakang. Sensornya bagian sini teman-teman ya, ada dashcam ya juga. Untuk kalau misalnya kalian mau pasang dashcam ya yang lebih proper, ini bisa di bagian sini untuk mengintegrasi kepada driver ya. Mungkin drivernya tuh kelelahan, capek, itu bisa melakukan koneksi di bagian dashcam untuk ke driver. Mungkin drivernya ngantuk, terus mobilnya mengalami kecelakaan, dilihat hasilnya, wah ini drivernya ngantuk nih gitu. Wah bener juga nih, ini kesalahan driver nih. Jadi bisa terlihat di bagian dashcam sebelah sini. Mungkin bisa dipasang ya, mungkin buat Anda yang ingin memiliki Alphard tahun 2022. Untuk bagian tengah sini dia transmisinya sudah CVT, ada parking elektrik, kemudian ada auto hold, traction control, ada eco mode. Kemudian di sini juga ada 2 cup holder ya. Bagian sini juga ada kompartemen yang bisa kita fungsikan ya. Keren banget ya. Ini tombol-tombolnya dia tombol-tombol masih pada masanya ya. Terus untuk bukaannya bagian sini kiri dan kanan ya. Untuk bagian sini ini sebenarnya dia wireless chargingnya tuh dia sebenarnya mungkin ukuran HP yang kecil ya. Kalau HP-HP yang besar sekarang tuh nggak bisa berfungsi untuk wireless charging ini ya teman-teman gitu. Jadi bisa dinaikkan sini, ada konsol penyimpanan bagian blur di bagian bawahnya. Terus ada soket ya. Soketnya ini 12 volt. Nah, soket 12 volt. Untuk dua bagian sini ini terdapat hanya variasi saja gitu. Untuk joknya dia sudah ergonomis ya. Untuk tingkat pengaturannya dia bisa elektrik, maju mundur, kemudian recliningnya gitu ya. Terus ada pegangan di bagian sini ya, dan di kiri juga. Oke. So far so good untuk bagian ininya. Terus habis itu ada laci penyimpanan, dia juga sudah soft opening. Untuk bagian materialnya dia sudah wooden panel bagian sini gitu. Terus ada tombol juga di bagian sini ya, tombolnya untuk majukan penumpang di bagian sini ya kalau misalnya dibutuhkan. Oke. Dia warnanya peach gitu ya teman-teman, asik sih warnanya tuh, nggak monoton hitam semua gitu ya. Ya, oke teman-teman. Nah, jadi Toyota Alphard tahun 2022 ini bisa Anda pertimbangkan ya kalau ingin Anda memerlukan mobilitas yang
lumayan padat. Mobil inilah jawabannya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sedang menonton pengen mengambil unit yang satu ini ada di Next Luxury Showroom ya, alamatnya di bagian sini. Oke, untuk Anda bisa mau main-main ke sini, lihat-lihat mobil, banyak mobil-mobil premium seperti Mercy, kemudian ada Mini Cooper, ada BMW, kemudian ada Jeep juga ya di belakang sana. Terus ada Mini Cooper juga lagi. Banyak sih pilihan-pilihan mobil premium yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat pilihan Anda. Oke. Jadi sekian aja untuk review kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa ya, bila Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya, supaya Anda bisa menyaksikan video menarik review dari kita. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa, bertemu lagi di review video selanjutnya. Bye-bye.